Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya, eh, multi teknisi, dunia elektronik dan teknologi. Video kali ini saya akan mereview tentang power amplifier yang apa kuncinya membuat amplifier itu menjadi awet dan tahan lama. Jadi kali ini saya akan membagikan tips. Oke, jadi ini salah satu amplifier yang rakitan saya. Jadi kali ini saya akan mereview bagaimana cara merakitnya agar power ini awet atau tahan pukul, untuk power loadnya maksimal. Ini power ini sudah punya pelanggan saya ya. Ini sudah hampir 4 tahun dan ini suaranya katanya kresek-kresek dan kadang ada bass kadang tidak. Untuk kerusakannya ternyata adalah potensionya yang kotor. Potensio ini banyak yang seperti ini kotor. Ini sudah berdebu ya. Ini sudah hampir 3 tahun ini. Karena power ini setiap hari itu sekitar 6-8 jam, sampai 8 jam itu on terus, atau hampir setiap hari hidup. Karena yang punya ini bos lapak sawit untuk di lapaknya, jadi untuk hiburan. Power ini untuk speaker 15 in ya, 15 in 4 biji dengan merek itu Excellent. Nggak tahu kalau tipenya, nggak tahu berapa, yang jelas itu ACR 15 in Excellent kali 4, jadi main 4 ohm. Oke, untuk trafo saya menggunakan trafo 5 ampere, mereknya Tronic, dan saya beri tegangan itu 32 volt. Untuk elko nya saya pakai yang 80 volt 10.000 UF. Ini salah satu contoh ya, contoh saja. Jadi saya review ini yang ini dulu karena kemarin itu belum sempat ngerekam untuk power yang lain. Kalau untuk Toshiba saya memakai 4 set atau 2 set per channel. Untuk Toshiba yang ori tapi yang bukan yang super ya, yang ori tapi bukan yang super, 4 set. Untuk driver saya memakai SOCL 6, dan untuk tune kontrolnya saya pakai parametric atau Macintosh. Untuk preamp mic saya rakit sendiri untuk preamp dan untuk echo atau efek suaranya pakai repet. Dan untuk tune mic nya ini saya menggunakan produk Roland tuh. Ini produk Roland. Untuk box saya memakai
kok bel HK206 untuk boxnya, untuk yang pas ini ya, button kontrol Macintosh. Tapi untuk ininya saya ngelubangin sendiri untuk kontrol mic sama apa ini echonya, karena di box 206 hanya untuk kontrolnya aja. Kalau untuk ini belum ada tempat, jadi saya lubangin sendiri. Untuk inputnya saya menggunakan MP3 merek Raiden. Ini sudah Bluetooth ya. Oke, jadi ini power sudah hampir 4 tahun belum ada kendala sama sekali. Cuman kendalanya cuman potensio ya, wajar lah kalau potensi itu namanya juga potensio, ada lubangnya dan ini kena debu. Ini sudah saya bersihkan tadi, baru datang lumayan debunya numpuk. Ini untuk trafo asematik Macintosh, untuk trafo kontrol ya, tim kontrol ini. Kalau trafo ini trafo itu untuk MP3 atau MP3 ya. Untuk trafonya itu yang ini bekas DVD dulu untuk ini. Kenapa saya memakai trafo sendiri untuk MP3 player? Karena saya itu meminimalisir untuk noise atau grounding atau dengung. Jadi pelanggannya ini lumayan sensitif untuk musiknya, itu mintanya yang super halus dan super bersih lah. Jadi saya beri trafo untuk sendiri ini untuk MP3. Oke. Jadi power ini salah satu power yang saya rakit itu yang awet ya. Tapi kalau rakitan saya itu mudah-mudahan awet semua, karena kalau untuk misal untuk Toshiba-nya ini, untuk finalnya ini short atau mati itu sangat jarang kalau power yang saya rakit itu. Kalau elko juga pun sangat jarang kalau meledak atau meledos lah, karena saya mempunyai tips agar final ini awet, sama ibaratnya elko komponen lain ya itu bisa awet, itu saya kasih tahu. Jadi satu untuk untuk finalnya itu agar bisa awet itu satu itu syaratnya harus memakai heatsink yang tebal ya teman-teman. Heatsink ini harus tebal. Untuk kunci yang pertama itu heatsink harus tebal. Kedua, untuk pemasangannya Toshiba dan heatsink itu harus benar-benar menempel. Nah, untuk heatsink ini sama Toshiba-nya itu harus benar-benar menempel, jadi pengisolatorannya harus benar-benar sempurna. Agar apa? Agar pemanasan di panas yang ditimbulkan oleh final ini bisa merambat sempurna ke heatsink ya teman-teman, atau pendingin ini.
agar bisa merambat sempurna. Jadi caranya untuk final ini agar pengisolatorannya bisa sempurna itu teman-teman, kalau saya ini jadi kan kalau kita merakit itu kan hatching ini kan masih belum ada lubang ya, masih polos, belum ada lubang sama sekali, jadi kita lubangi manual. Nah, untuk melubangi ini kita kan memakai bor. Jadi bekas bor itu, nah saya kasih contoh. Nah ini kan hatching tipis, ini hatching TV. Ibaratnya ini sebagai contoh saja ya. Hatching TV ini kalau kita bor, nah ini mana ini kelihatan tidak? Nah ini kan ada jering-bulan ya itu. Nah itu kan nggak datar, nggak halus permukaannya, ini ada jering-bulan di bekas bor. Jadi ini harus diratakan. Nah ini yang di pinggiran ini harus diratakan dengan cara diamplas. Jadi harus benar-benar rata ya teman-teman. Ini permukaannya harus benar-benar rata untuk di sini loh, di bautnya ini dalamnya ini diratain, diamplas sampai benar-benar rata, jangan ada benjolan. Jadi kebanyakan itu teman-teman teknisi itu merakit itu tidak, saya perhatikan itu tidak memperhatikan di pengisolatorannya. Jadi itu sering terjadi short untuk finalnya itu, saya perhatikan dan saya pelajari itu di situ. Jadi untuk pengisolatorannya belum sempurna untuk teknisi, teman-teman teknisi di sini untuk di daerah saya itu. Jadi kalau menurut saya itu pengisolatorannya itu sangat penting, karena fungsinya hatching ini untuk meredam panas atau merambatkan panas dari transistor ini untuk final ini agar panasnya tidak over. Nah hatching ini kita blower. Nah ini ada blowernya. Jadi untuk isolatornya ini harus benar-benar sempurna ya, harus benar-benar menempel, harus dikasih pasta, itu wajib itu. Kalaupun tidak ada pasta, bisa menggunakan stempet ya, kalau bahasa saya itu stempet atau pelumas, ini seperti ini. Nah ini tapi harus yang bagus ya, bukan yang hitam, yang seperti ini nih. Ini tahan panas, terus nggak gampang kering, atau bertahun-tahun itu masih tetap ada pelumahnya. Nah ini menggunakan itu pelumas itu atau stempet itu ini. Jadi ini ada apa ya, agak hitam lah, agak buluk, yang jelas nggak seperti ini. Kalau pakai pasta atau pakai itu stempet itu akan menempelnya itu sempurna, sedangkan pasta itu kan sifatnya kan lembek ya, jadi dia itu meratakan permukaan ini ke hatching ya, meratakan, jadi melekatnya itu sempurna. Nah itu
Untuk satu tip yang ini, satu itu untuk pengisolator atau penhedgingan, pendinginannya itu harus sempurna agar panas yang ditimbulkan dari transistor ini terserap sempurna dengan hedging, jadi panasnya tidak over walaupun digeber. Begitu. Ini main 4 ohm. Ini tiap hari jadi geber orang di lapak. Dan yang kedua ini untuk apa ini, resistornya ini tergantung permintaan pelanggan sih kalau saya ini, karena ini saya memberi nilai ini tergantung permintaan, karena resistor ini berpengaruh dengan suara dan kinerja si power ini ya, karena si pemilik power ini mintanya yang halus lembut, untuk bassnya enggak cedak jeduk, jadi yang agak kalem. Jadi saya kasih R0,7 itu kan resistannya lebih besar, jadi untuk penghambatannya lebih besar. Untuk meredam bass yang kejut atau yang dark itu bisa diredam dengan resistor ini, jadi untuk bassnya itu lebih halus. Ini ya, ini resistornya halus. Kalau misal ini dikasih R0,22, ini akan berbeda lagi untuk hasil suaranya, untuk bassnya loh. Ini akan lebih menonjok. Kalau ini agak kalem lah, agak lembut, bassnya itu jeleng gitu, jelek, enggak jelek. Beda lagi kalau yang kasih 0,5 itu juga lebih beda itu. Kalau itu untuk tonjokan lebih kuat, tapi tidak berpengaruh dengan ini finalnya. Dan untuk apa ini, resistor basisnya ini saya memakai 10 ohm ini 10 ohm, karena apa ya, 10 ohm juga sudah cukup, jadi saya beri 10 ohm. Biasanya saya kasih 8,6 ohm, kalau ini saya kasih 10. Kalau untuk drivernya saya masih pakai standaran ya, enggak ada yang saya rubah atau oprek. Ini masih standaran SOCL 6, jadi masih standar. Untuk elko nya juga tidak saya ganti, jadi untuk standar. Jadi cukup yang dirubah untuk karakter suara saya cuma R nya ini, karena ya yang penting suaranya flat tapi agak lembut gitu aja. Kalau untuk pelanggan atau pemiliknya sih sudah puas lah. Kalau untuk elko ini kenapa saya beri yang 80 volt, kenapa tidak saya beri 50 volt saja, kan lebih ngirit ya. Kalau untuk segi biaya kan lebih murah yang 50 volt untuk merek-merek seperti ini. Kenapa saya memakai yang 80 volt, karena alasan pertama itu kan kalau elko yang merek-merek seperti ini kan namanya juga komponen ini kalau diberi tegangan 32 itu kalau
VDC nya mungkin sekitar 45 volt, jadi kemungkinan besar bisa meletup, ini bisa meledak. Jadi saya beri yang 80 volt untuk mengantisipasi meledak. Jadi ya airco-nya masih bagus, cuman berdebu aja ini. Softar saya tidak pakai, saya tidak beri softar, tidak saya beri protektor jadi blong, cuma pakai push ya, sekring untuk AC nya, untuk AC. Oke. AC nya cuman pakai sekring aja. Apalagi ya, jadi mungkin itu aja ya teman-teman ya untuk review power. Itu tipnya itu, kalau ini kan cuman 2 set ya per channel, itu 2 set karena ini stereo, jadi 4 set. Kuncinya itu kalau saya untuk final yang maksimal, kinerjanya maksimal, itu di heatsingnya harus sempurna, untuk sistem pendinginannya atau pengisolatorannya juga harus sempurna ya, tebal teman-teman. Kalau yang saya perhatiin untuk teman-teman teknisi teman-teman itu, kalau merakit itu pakai heatsing yang tipis, terus untuk bornya itu lubang bekas bidik bor itu tidak diratakan, terus kadang itu untuk isolator tidak diberi pasta, jadi ya untuk pendinginannya itu atau pengheatsingannya itu kurang sempurna, jadi untuk panasnya itu tidak bisa merambat dengan sempurna ke heatsing, jadi ya tidak akan awet untuk finalnya, karena di heatsingnya masih dingin, di finalnya sudah panas karena tidak bisa merambat. Jadi itu ya teman-teman, untuk kuncinya untuk final itu agar bisa maksimal awet ya. Kalaupun saya memakai yang lebih kecil untuk wattnya ini ya, semisal yang di bawahnya ini ya tergantung permintaan sih ya, tergantung permintaan pelanggan sih untuk amplifiernya, untuk karakternya, untuk wattnya. Biasanya kalau saya ada pelanggan yang minta dibuatin power itu, saya tanyain dulu, misal untuk karakter musiknya senangnya yang seperti apa atau yang bagaimana, karena setiap orang itu kan berbeda-beda untuk seleranya. Ada yang suka bassnya lembut, ada yang bassnya kasar, ada yang sweaternya lembut dan sweater kasar, itu kan berbeda-beda. Untuk vokal pun seperti itu, jadi ada yang suka vokalnya keras, ada yang suka vokalnya sedang atau lebih kecil, lebih pelan. Jadi untuk merakit itu harus dipertanyakan dulu untuk seleranya, dan untuk spek speakernya itu harus dipertanyakan untuk berapa in, merek apa. Jadi kalau seperti yang salah satu power ini, sebelum saya merakit itu saya tanya, Mas, sampean itu merakit power ini
seleranya untuk suaranya seperti apa, yang seperti apa. Untuk bassnya itu yang lembut atau yang jedak-jeduk atau yang beler. Untuk suara bassnya itu katanya dia jawab itu yang lembut. Oke. Kalau untuk vokalnya, kalau vokal agak kecil, jangan yang seperti speaker aktif itu kan jarang yang untuk vokal yang kecil, jadi segitulah. Kalau untuk Twitter ya agak kenceng dikit, yang penting itu imbang seperti bassnya. Jadi untuk karakter musik pun saya sudah bisa menyiapkan apa-apa yang harus saya persiapkan. Untuk satu itu tone controlnya itu saya memakai parametrik. Kenapa saya pakai parametrik? Karena orangnya kan sukanya yang bisa diatur ya, ini untuk bass, treble dan middle nya. Jadi ini kan kalau parametrik itu untuk treble, middle dan bass ini terpisah semua. Jadi ini bisa dihabiskan sampai habis, dan ini bisa dihabiskan sampai habis, Jadi untuk selera volumenya gain, bass, treble ini kan bisa diatur sendiri ya. Jadi tergantung seleranya si pendengarnya, bisa diatur sendiri. Jadi untuk tone control Macintosh ini saya sangat paling banyak saya buat ya untuk player, karena bisa memuaskan pelanggan saya, karena pas bisa diatur untuk bass triple-nya, untuk yang kuat misalkan untuk bassnya segini, untuk treble segini, untuk middle-nya ada yang suka segini, ada yang suka segini, kan enak ya. Oke, kalau untuk powernya ya seperti itu. Kalau karakternya untuk R-nya saja itu sudah cukup. Kalau saya itu merubahnya di R-nya saja itu sudah cukup, karena untuk driver itu saya putuskan untuk flat itu karena agar keluar semua. Untuk karakternya itu agar keluar semua. Jadi kalau R-nya itu saya rubah kasih yang 0,47 itu untuk meredam bass kejutnya. Jadi saya kasih 0,47 agar lembut, karena ini tidak pakai crossover ya, di speakernya tidak pakai crossover juga, jadi lost blong pokoknya. Jadi untuk hasil suaranya itu lumayan ya, memuaskan lah. Ini tadinya mau saya langsung eksekusi, tapi sudah tengah malam teman-teman, udah jam 12:01. Jadi besok pagi aja, karena orangnya santai ini, gak buru-buru. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman pecinta musik atau semua teknisi. Semoga bermanfaat ya. Cukup sekian dari saya. Jangan lupa share, like dan komen serta subscribe teman-teman. Jangan lupa bunyikan loncengnya juga ya, agar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.